Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kami dari 2TIA ingin membuat sebuah web cluster menggunakan server Raspberry Pi 3. Yang untuk kita lihat sekarang topologinya yaitu kami menggunakan subnetting IP 11.7.0.0/24. Untuk web clustering ini kami menggunakan IP floating yaitu 11.7.0.1/24 yang nanti berfungsi sebagai IP DNS untuk pemanggilan web server. Seperti kita lihat bahwa ini client, ini switch, dan ini web server untuk Raspberry Pi, dan ini database server. Untuk database server kita menggunakan replikasi database MySQL 5, dan untuk web server menggunakan Apache 2 sebagai aplikasi dasarnya. Untuk clusteringnya kami menggunakan aplikasi HAProxy dan Keep Live. Karena kami menggunakan Raspberry Pi, jadi kami menggunakan untuk koneksinya menggunakan putih saja supaya lebih mudah. Kita buka putihnya. Oke, sudah masuk ke salah satu server yang akan kita konfigurasi. Sebelumnya kita lihat IP-nya dulu. Ini IP ETH0 adalah IP untuk tersambung ke switch, yaitu ini dia 11.7.0.7. dan ETH01 ini berfungsi untuk IP floatingnya, yaitu ETH floatingnya. Jadi ini yang akan dipanggil sebagai IP floatingnya, pengganti DNS server. Jadi kami menambahkan IP-nya yaitu 11.7.0.1. Selanjutnya kita akan menginstal HAProxy-nya. Sebelum install kita update dulu. Sedikit informasi, kami di Raspberry Pi 3 menggunakan OS yaitu Raspbian Jessie. Oke, selesai update-nya. Untuk selanjutnya kita install HAProxy-nya. Install HAProxy. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan mengambil file initd-nya. Jadi kita mendownload file initd-nya, widget. Oke, sudah. Kita beri hak aksesnya. Mengkonfig file haproxy.cfg, lalu /etc haproxy.cfg. Nah, pada file haproxy.cfg kita akan mengkonfigurasi file yang berada di bawah ini. File ini kita buka semua pagarnya.
karena kita menggunakan 8 buah server, maka kita akan menambahkan 10 buah server di sini. 0.5 Oke, kita telah menambahkan 8 buah server web server dengan IP masing-masing 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 9. Oke. Sudah kita simpan. Setelah itu kita restart HA proxy-nya. Oke, selanjutnya kita akan menginstal aplikasi Keep Alive untuk web clusternya. apt winget install Keep Alive. Yes. Tunggu hingga proses instalasinya selesai. Oke, instalasi Keep Alive telah selesai. Selanjutnya kita akan mendownload file init.d untuk Keep Alive-nya. Untuk mendownload file init.d, kita masukkan hosting berikut ini supaya cepat. Oke, sudah terdownload. Kita beri hak aksesnya. Plus x chmod plus x /etc init.d keep alive. Sudah, setelah itu kita update .rc update min.rc .d keep alive default. Oke, setelah itu kita restart. Failed, terjadi failed pada saat restart. Jika terjadi kesalahan saat merestart Keep Alive, maka kita harus menghapus
beberapa file pada konfigurasi keep live-nya di nano minc /etc init.d keep live. Nah, di sini kita menghapus file include sysconfig-nya. Sysconfig-nya kita hapus. Oke, kita start balik. Oke. Ini keep alive sudah berjalan. Oke, selanjutnya karena tadi kita gagal mendownload keeplive.conf-nya, maka kita download kembali. Kesalahannya di sini min O-nya min besar karena ini harus teliti. Oke, 100% selesai. Lalu kita lalu kita config file keeplive.jfg ya. keeplive.conf di etc keeplive.conf. Ini dia. Selanjutnya kita masukkan IP di baris virtual address, kita masukkan IP floatingnya 11.0.77.1 sebagai virtual IP. Ctrl 8 I enter. Setelah itu kita restart keep live, restart. Oke, sudah berjalan. Untuk konfigurasi web clustering sudah selesai. Jika terjadi kesalahan saat merestart keep alive, maka kita harus menghapus beberapa file pada konfigurasi keep live-nya di nano minc /etc init.d keep live. Nah, di sini kita menghapus file include sysconfig-nya. Sysconfig-nya kita hapus. Oke, kita start balik. Oke. Ini keep alive sudah berjalan. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat server database, yaitu mereplikasi database. Di sini saya akan membuat replikasi database menggunakan 2 buah Raspi. Jadi untuk replikasi database kita harus membuat 2 buah kategori. Yang pertama kategori master dan yang kedua slave. Yang pertama saya akan mengkonfigurasi server master terlebih dahulu. Untuk replikasi master, setelah kita install, pertama kita install MySQL. Oke, paketnya sudah terinstall. Selanjutnya kita akan mengedit file yang ada di my.cnf nano /etc mysql my.cnf. Untuk di file my.cnf, yang pertama kita konfigurasi dahulu, yaitu bind address. Kita cari bind address, ini dia. Untuk bind addressnya kita tambahkan IP master. Ini IP masternya 11.7.0.10. Selanjutnya server ID. Untuk server ID kita tambahkan ini satu saja supaya tidak terganti karena ini yang masternya. Untuk login-nya kita tambahkan var log mysql min bin.log. Untuk expired-nya 10, max bin log size-nya 100 MB. Binlog 2DB ini adalah database yang akan kita replikasi, yaitu database admin. Oke, simpan. Selanjutnya kita restart MySQL-nya /etc
init.d mysql restart. Oke, MySQL telah berjalan. Setelah itu kita masuk ke dalam MySQL. MySQL min u root min p. Passwordnya admin. Untuk pertama kita lihat database-nya dulu. Di sini database admin telah kita tercreate. Jadi database ini yang akan kita replikasi nantinya. Selanjutnya kita akan beri hak akses kepada slave grant replication slave on all to root add percent to root percent identified by passwordnya admin. Oke, selesai. Kita telah memberikan hak akses replikasi kepada user root dan passwordnya admin. Selanjutnya kita akan gunakan database admin, use admin. Oke, selesai. Lalu close table with read log. Sudah. Kita show master status. Oke. File MySQL bin 0057 ini akan kita gunakan nantinya untuk mengakses supaya slave bisa mengakses master. Jadi ini harus kita ingat nantinya atau bisa kita catat. Oke, kita exit dulu. Sudah. Setelah itu kita akan ngedump MySQL-nya. MySQL dump min u root min p min opt admin, database admin, filenya admin.sql. Password. Oke, sudah. Lalu kita masuk lagi ke MySQL-nya. Tabel tadinya kita kunci yang telah kita buka, unlock tables. Query oke. Konfigurasi pada server master telah kita selesaikan. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi slave. Oke, selanjutnya kita akan membuat konfigurasi di sisi slave-nya. Setelah kita install MySQL-nya, kita stop dulu service/etc init.d mysql stop. Akses delete. Oke, berhasil. Setelah itu kita config file my.cnf-nya. My.cnf. Untuk di sisi slave, kita perlu memperhatikan yang pertama yang harus kita konfigurasi adalah bind address-nya. Di sini bind address-nya kita tutup saja karena tidak diperlukan.
Selanjutnya kita akan melihat server ID-nya. Ini dia server ID-nya 2, log bin-nya, expire log-nya 10, max bin log-nya 100 MB. Bin log 2DB-nya kita tambahkan admin. Setelah itu di bawahnya kita tambahkan master host sama dengan 11.0.10, yaitu IP master. Master usernya root, master passwordnya admin, master connectivity-nya 60. Oke. Setelah itu restart. Setelah kita restart, kita masuk ke MySQL-nya. Oke, lalu kita create database admin yang akan kita replikasi. Show database. Database adminnya adalah create. Lalu sekarang kita stop slave-nya dulu. Stop slave. Oke. Selanjutnya kita akan mencocokkan informasi dari master ke slave. Kita ketikkan change master to master host. Master hostnya 11.0.77.0.10. Master usernya root, master passwordnya admin, master log file sama dengan master log filenya kita tambahkan file pada tabel yang di master tadi. Ini dia master log filenya. Kita copy saja. Wow. Ini saja master log file my SQL min.bin dot 0057 kita tambahkan posisinya 248. Oke. Error master log postnya error. Salah script. Oke, selesai. Selanjutnya kita start slave-nya. Start slave. Query, oke. Lalu kita show slave-nya. Ini dia. Tandanya dia telah menunggu slave IO state waiting for master to send event. Berarti dia telah menunggu master untuk meng-create database-nya.
Oke, sekarang kita masuk ke masternya. MySQL min urut min p. Oke, kita use database admin. Lalu kita buatkan sebuah table. Create table pengguna ID varchar nol nama varchar not null. Kita buat primary key-nya, primary key ID. Oke, kita show table in admin pengguna. Lalu kita cek di slave-nya. Kita exit dulu. Kita use admin. Setelah itu kita show table-nya. Oke, table di dalam admin telah tercreate, yaitu sebagai pengguna, tanpa harus meng-create dua database, tapi hanya meng-create satu database. Maka database yang menjadi slave akan tersimpan. Untuk selanjutnya, sekarang kita akan mencoba mengecek koneksi dari masing-masing web server. Pertama, kita buka dulu CMD-nya. Kita ping dulu IP clusternya, IP floatingnya tuh 11.77.01. Oke, 11.77.02, 11.77.03, 11.77.04, 11.77.05, 11.77.06, 11.77.08, 11.77.09. Oke, servernya sudah terkoneksi semua. Sekarang kita coba untuk memanggil web clusternya, apakah sudah berjalan atau belum. Kita masukkan IP 11.77.01. Oke, selesai. Web Apache yang terdapat pada IP 11.77.01 sudah berjalan. Dan untuk mengetesnya, kami akan mencabut sebuah server dan mengakses ulang. Masih bisa, mencabut lagi, masih bisa, cabut lagi, masih bisa, cabut lagi, masih bisa, cabut lagi, masih bisa. Dan ini telah mencabut semua server. Sedang muter-muter dia. Apabila seluruh web server yang telah di-cluster dicabut, maka tidak dapat menyambungkan lagi dan terjadi koneksi yang putus. Oke guys, untuk selanjutnya kita akan mengetes database
Sebelumnya kita lihat dulu MySQL-nya. Min u root min p. Oke, show database. Sudah ada database admin yang telah kita cluster. Oke, untuk pengetesannya menggunakan web. Pada file koneksi.php kita akan menaruhkan IP server 0.10. Untuk servernya kita taruh IP server, username root, passwordnya admin, database-nya kita isikan admin yang telah kita create tadi. Lalu kita save saja. Sekarang kita langsung ke pengetesan webnya. Pada pengetesannya kita tulis username-nya admin, passwordnya login. Oke, selesai.